Tema 3. Potensi dan pemanfaatan sumber daya alam. Peta konsep untuk sumber daya alam. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dan pengelompokannya, kemudian potensi. Untuk pengertian dan pengelompokannya, yang pertama adalah berdasarkan kemungkinan pemulihan, yang kedua berdasarkan materi, dan yang ketiga berdasarkan habitat. Sedangkan potensi dibedakan menjadi sumber daya udara, sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya tambang, sumber daya laut. Untuk pemanfaatannya, kita bedakan menjadi dua, yaitu kegiatan ekonomi dan kegiatan pertanian. Untuk kegiatan pertanian bisa dibagi menjadi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Tujuan pembelajaran tema 3 ini yaitu A. Mendeskripsikan pengertian sumber daya alam, B. Mengidentifikasi pengelompokan sumber daya alam, C. Mengidentifikasi potensi sumber daya alam, D. Mengidentifikasi sebaran sumber daya alam, E. Mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi, F. Mendeskripsikan pemanfaatan sumber daya alam. Menunjukkan perilaku jujur, bertanggung jawab, peduli, santun, rasa ingin tahu, peduli menghargai, dan percaya diri. Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam. Potensi kekayaan sumber daya alam tersebut sangat terkait dengan keadaan fisik alam Indonesia yang memungkinkan terbentuknya beraneka ragam sumber daya alam. Iklim dan kondisi bentuk muka bumi yang beragam memberikan kemungkinan keragaman sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kekayaan sumber daya alam Indonesia pada kenyataannya tidak tersebar merata. Ada wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam, ada juga yang sebaliknya. Setiap wilayah memiliki kekayaan alamnya sendiri yang tidak dimiliki oleh wilayah lainnya. Sebagian dari kekayaan alam tersebut dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang optimal bagi kesejahteraan penduduk. Bagaimanakah pemanfaatan sumber daya alam yang telah dilakukan oleh penduduk Indonesia? Bagaimanakah dukungan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia? Semua pertanyaan tersebut akan kamu temukan jawabannya pada bab ini. Sejumlah informasi tidak termuat dalam materi bab ini, tetapi kamu dapat menelusurinya dari berbagai sumber, baik dari buku maupun dari internet. A. Pengertian dan pengelompokan sumber daya alam. Perhatikan sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Apakah sumber daya alam yang tersedia di daerahmu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahmu? Setiap hari kita menggunakan atau mengkonsumsi bahan atau barang yang berasal dari sumber daya alam. Misalnya ikan yang kita makan berasal dari sungai, kolam, danau, atau laut. Pakaian yang kita kenakan berasal dari kain yang bahannya berasal dari tumbuhan maupun hewan. Kendaraan yang kita naiki juga bahannya berupa logam yang merupakan hasil tambang. Perhatikan gambar 3.1 berikut. Berikut merupakan beragam bentuk sumber daya alam. A. Itu merupakan lahan pertanian sebagai sumber daya alam, dan B. Laut sebagai sumber daya alam. Jika demikian halnya, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal berikut. 1. Kemungkinan pemulihan. Dibedakan menjadi A. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, materinya.
dibedakan menjadi A. Sumber daya alam organik dan B. Sumber daya alam anorganik. 3. Habitatnya dibedakan menjadi A. Sumber daya terestris dan B. Sumber daya alam akuatik. 1. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihan. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya dapat dikelompokkan menjadi seperti berikut. A. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resources adalah sumber daya yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga tidak dapat habis. Namun demikian, apabila pemanfaatannya tidak terkendali, sumber daya alam ini dapat habis atau punah. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui ialah berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Banyak tumbuhan dan hewan yang punah atau terancam punah karena ulah manusia merusak tempat hidupnya atau memburunya untuk berbagai keperluan. Selain itu, air dan udara juga masuk kelompok ini. Perhatikan gambar 3.2 berikut ini. Lahan pertanian termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Bagaimanakah sumber daya alam air dan udara memperbaharui dirinya? Jika tumbuhan dan hewan memperbaharui dirinya dengan cara melakukan reproduksi, air dan udara melakukannya dengan cara siklus atau daur. Air dan udara tidak dapat punah, tetapi dapat menurun kualitasnya akibat aktivitas manusia yang melakukan pencemaran. B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resources merupakan sumber daya alam yang pembentukannya berlangsung sangat lambat dalam waktu jutaan atau ratusan juta tahun. Oleh karena itu, jumlahnya relatif tetap atau berkurang karena dimanfaatkan dan akhirnya pada saatnya nanti akan habis. Perhatikan gambar 3.3. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Gambar berikut merupakan contoh aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bagaimanakah caranya agar sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tetap lestari? Berikut disajikan beberapa contoh cara melestarikannya. A. Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan tidak berlebihan. B. Mengembangkan bahan pemanfaatan sumber daya alam alternatif. C. Pemanfaatan kembali bahan-bahan bekas pakai. Tugas: jawab soal berikut di kolom komentar dari video ini. Lengkapi dengan nama lengkap kalian, kelas, dan nomor absen. 1. Jelaskan pengertian sumber daya alam. 2. Jelaskan renewable resources dan sebutkan contohnya. 3. Jelaskan unrenewable resources dan sebutkan contohnya. 4. Bagaimanakah caranya agar sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat lestari? Sebutkan 3. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.